Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 10 IPS dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah, dan mengerjakan tugas-tugas sosiologi dengan baik. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke KD 3.3, yaitu ragam gejala sosial di masyarakat. Dalam KD 3.3 atau pertemuan ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami gejala sosial di masyarakat. Yang kedua, memahami perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Yang ketiga adalah memahami multi identitas individu dalam subjek individual atau kelompok. Yang keempat, memahami heterogenitas dan homogenitas dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Jadi perbedaan itu kan sesuatu yang lain dari yang lain. Terus kemudian masyarakat adalah berkaitan dengan masyarakat, sosial adalah masyarakat. Terus kalau dalam sosiologi, perbedaan sosial itu masuk ke teori struktur sosial. Struktur sosial itu menurut Zehoman adalah mengaitkan struktur sosial dalam perilaku sosial, elemen dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Taco Paulson berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Kalau Sujono Sukanto melihat struktur itu suatu hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Jadi di sini dapat kita simpulkan struktur itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya susunan. Sosial adalah masyarakat. Jadi kita bisa simpulkan kalau struktur sosial adalah susunan masyarakat. Dalam masyarakat kita bisa lihat, kita bisa membagikan ada susunan-susunan di masyarakat. Contoh di bidang pendidikan, struktur sosialnya. Kalau namanya susunan kan berarti ada yang menempati posisi atas, posisi tengah, dan posisi bawah. Kalau dalam bidang pendidikan di sekolah, yang menempati posisi atas itu adalah kepala sekolah. Terus yang kedua, yang menempati posisi menengah itu adalah para guru dan karyawan, dan yang menempati posisi bawah itu siswa-siswi. Jadi ada susunan di bidang pendidikan. Itu yang namanya struktur sosial. Nanti akan kita bahas secara rinci di heterogenitas dan homogenitas. Struktur itu dibagi dua, ada diferensiasi dan stratifikasi. Di sini kalau diferensiasi adalah different, kan bahasa Inggris artinya beda. Diferensiasi adalah perbedaan. Kalau stratifikasi adalah pembedaan. Oke. Struktur ada diferensiasi sama stratifikasi. Struktur dibagi lagi, diferensiasi dibagi lagi, ras, suku, agama, klan, profesi, sama jenis kelamin. Kalau stratifikasi ada bagian-bagiannya. Di sini dijelaskan fungsinya seperti itu. Terus pengertiannya pengelompokan atau susunan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Penyebabnya karena perbedaan ras, budaya, pembagian tugas, spesialifikasi, sama kelangkaan. Sifatnya terbuka, tertutup, campuran. Terus dasarnya karena kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status, dan peran. Nanti ini akan masuk materi heterogenitas di indikator 3.3.4. Kalau diferensiasi ini nanti masuk materi di homogenitas itu di KD 3.3.3. Ini Ibu menjelaskan secara implisit aja. Yang selanjutnya
ragam gejala sosial di masyarakat, saya di sini akan membahas tentang perilaku menyimpang. Jadi ada ragam gejala kan, ragam itu banyak macam. Gejala adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat, apapun itu, sosial itu di masyarakat. Di sini ragam gejala sosial yang saya mengaitkan dengan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Itu adalah perilaku menyimpang. Kalau konformitas adalah interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Kalau konformitas itu perilaku yang sesuai dengan masyarakat. Kalau perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nilai norma sosialisasi kepribadian, nanti masuknya materi di multi identitas. Terus perilaku menyimpang dia ada sumbernya. Jadi kalau menurut teori Edward H. Sutherland, sumbernya yang pertama adalah different association. Different association maksudnya perbedaan asosiasi. Asosiasi lebih ke arah kayak organisasi. Contoh ya. Kalau penggunaan ganja di Indonesia itu melanggar undang-undang narkotika. Tapi kalau di luar negeri, di Belanda misalnya, ganja itu digunakan sebagai vitamin. Itu adalah perilaku menyimpang yang karena perbedaan asosiasi. Jadi nilai dan norma masyarakat Belanda dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia itu beda. Terus menurut Edwin Lamer, sumber perilaku menyimpang karena teori labeling. Labeling itu pemberian label. Contoh misalnya, ada salah satu anak yang baru sekali terlambat, cuma gurunya udah bilang kamu si tukang terlambat. Seterusnya label dari gurunya itu melekat dalam dirinya. Saat dia ingin on time, dia pasti berpikiran, ngapain sih datang tepat waktu, nanti juga gurunya bilang saya si tukang terlambat. Itu namanya teori labeling. Jadi sudah terlabel dalam dirinya sehingga yang tadinya dia mau melakukan konformitas, akhirnya dia melakukan perilaku menyimpang. Kalau menurut Robert Camerton, sumber perilaku menyimpang adalah penyimpangan itu tidak sesuai dengan struktur sosial yang ada. Struktur sosial itu kan susunan masyarakat. Susunan masyarakat, setiap susunan itu punya nilai dan norma tertentu. Kalau misalnya dia melakukan yang tidak sesuai, maka dia disebut perilaku menyimpang. Oke, kalau Emil Durkheim melihat penyimpangan itu tidak sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan tupoksinya, tugasnya apa, terus kemudian dia melakukan apa. Misal, contoh, kamu disuruh absen jam 7 sampai jam 8.30, tapi ternyata kamu absennya jam 10. Itu sebenarnya kamu melakukan perilaku menyimpang yang menurut teori Emil Durkheim tidak sesuai dengan fungsinya atau tupoksinya. Kalau misalnya kamu absen sesuai dengan jamnya, kamu konformitas. Karena itu sudah ada nilai dan norma atau sudah ada peraturan kalau absen tuh harus jam sekian-sekian. Maka diusahakan untuk kelas 10, absen jangan telat, tetap kerjain tugasnya. Karena acuan sebagai guru adalah ya ada di classroom. Cek classroomnya, jangan males-males. Oke, kalau menurut teori Karl Marx, perilaku menyimpang itu didefinisikan itu si penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Ada beberapa penguasa nih yang ingin tetap menjadi penguasa, akhirnya dia melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Misalnya yang baru terjadi, misalnya ada kesempatan menteri sosial, akhirnya dia korupsi, seperti itu. Terus kalau menurut David Berry dikatakan perilaku menyimpang karena ada nilai yang berbeda.
Jadi nilai yang berbeda yang dianut dari masyarakat. Mungkin Berry itu hampir sama dengan Edward H. Hatterman Difference Association. Jadi asosiasinya berbeda. Oke, dari sini sifat perilaku menyimpang itu di sini. Sifat perilaku menyimpang itu ada yang positif, ada yang negatif. Lah, kok perilaku menyimpang positif? Perilaku menyimpang yang bisa positif itu tergantung dari dampak yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Contoh, nilai dan norma orang Indonesia, seorang istri itu tugasnya, seorang ibu dan istri itu sebenarnya tugasnya di rumah memasak, menjaga anaknya, udah selesai. Itu sebenarnya nilai dan norma orang Indonesia. Yang bekerja tugasnya adalah ayah, karena tugas seorang ayah adalah mencari nafkah. Tapi di zaman modern ini banyak seorang ibu atau seorang istri yang dia bekerja, dia adalah melakukan perilaku menyimpang positif karena dampaknya baik. Ini contohnya. Yang kedua adalah perilaku menyimpang negatif. Perilaku menyimpang negatif adalah perilaku menyimpang yang pastinya dampaknya bersifat negatif. Mencuri, merampok, memperkosa, menggunakan narkoba. Itu adalah perilaku menyimpang yang sifatnya negatif. Ini contohnya tawuran, habis tawuran ketangkep. Ini adalah perilaku menyimpang negatif. Ini kan kalau misalnya sekolah masuk, kalau misalnya kamu misalnya nggak absen, bolos, atau misalnya pas Google Meet mematikan kamera, tetap ada di Meet cuma orangnya kemana-mana, nggak fokus, nggak belajar, itu perilaku menyimpang negatif. Oke, macam-macam penyimpangan sosial. Ada tindak kriminal atau kejahatan. Oke, Ibu lupa, jangan lupa sediakan kertas sama pulpen. Jadi apa yang Ibu bicarakan kamu catat, karena yang di PPT ini lebih ke arah poin-poinnya aja. Jadi kamu mencatat penjelasan dari Ibu. Tindakan macam penyimpangan yang pertama adalah kriminal atau kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan tanpa korban, crime without victim. Kejahatan tanpa korban maksudnya kejahatan itu contohnya kayak pembulian. Itu adalah kejahatan tanpa korban. Itu tetap kejahatan karena dampaknya itu negatif. Seorang yang membuli orang lain akan berdampak negatif ke orang yang dibuli. Yang kedua adalah kejahatan terorganisir atau organisir crime. Jadi dia contohnya perampokan yang terencana. Itu terorganisir, atau misalnya penjualan narkoba itu biasanya terorganisir. Terus yang ketiga adalah kejahatan kerah putih. Maksudnya kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Contohnya korupsi. Yang keempat adalah kejahatan korporat. Corporate crime itu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya misalnya pembuangan limbah apapun. Jadi kalau dalam buat pabrik harusnya dipikirkan limbahnya mau ditaruh di mana. Kalau misalnya limbahnya dibuang di kali, ternyata kali itu dijadikan masyarakat sebagai sumber air, itu adalah kejahatan korporat. Atau misalnya mau buat pabrik terus kemudian pembuangan udara atau pembuangan kotorannya tidak dikoordinir, itu adalah kejahatan korporat. Yang kedua, penyimpangan yang kedua yang negatif itu penyimpangan seksual. Kenapa penyimpangan seksual dikatakan negatif? Karena dampaknya pasti selalu negatif. Yang pertama adalah perzinahan. Perzinahan itu hubungan seksual di luar nikah. Kalau dulu sebelum tahun 2004, undang-undang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu rumah dan mempunyai anak itu disebut keluarga. Tapi karena ada
undang-undangnya berubah, perlindungan kepada perempuan dan anak. Laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu rumah yang dalam ikatan pernikahan yang sah itu baru disebut keluarga. Kalau ada surat nikahnya, maka atau surat sipilnya dikatakan dia sudah menikah, maka itu disebut keluarga. Hubungan seksual di luar pernikahan itu adalah penyimpangan seksual. Karena nilai dan norma orang Indonesia berbeda dengan nilai norma orang Amerika. Kalau orang Amerika, mereka, anak-anak mereka yang udah umur 17 tahun, kalau dikatakan belum melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, itu maka dia melakukan perilaku menyimpang malah. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia nilai dan normanya gak boleh seperti itu. Jadi kamu harus bisa menempatkan diri kamu di Indonesia, maka hubungan seksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki ikatan pernikahan. Terus yang kedua adalah lesbi. Homo adalah hubungan seksual sesama jenis. Kalau lesbinya untuk wanita, homo itu untuk laki-laki. Kalau di Indonesia itu bertentangan dengan nilai dan norma orang Indonesia. Kalau di luar, di Belanda itu dilegalkan karena itu sesuai dengan peraturan mereka. Kalau di Indonesia tidak, maka disebut perilaku menyimpang. Terus yang keempat, kumpul kebo. Kumpul kebo itu hidup suami istri tanpa nikah, tanpa ada surat resmi dari pengadilan. Terus yang selanjutnya sodomi, hubungan seksual melalui anus. Terus transvestitisme, sadisme, pedofil itu adalah bentuk perilaku menyimpang. Terus yang ketiga adalah pemakaian pengedaran obat terlarang, narkotika. Narkotika kalau misalnya dipakai sesuai dengan kadarnya itu tidak melakukan perilaku menyimpang. Jadi atas misalnya gini, bayangin kalau kita operasi itu nggak pakai narkotik, itu rasa sakitnya luar biasa. Maka dokter menyarankan untuk menggunakan narkotik, obat bius itu salah satu jenis narkotik, tapi pada dosis yang sesuai itu tidak masalah. Cuma masalahnya adalah kadang orang menggunakan narkotika di luar kadar yang ditentukan oleh dokter. Oke, yang selanjutnya setelah ada penyimpangan pasti ada pengendalian. Pengendalian ini digunakan untuk mengendalikan masyarakat. Jadi pengendalian adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Tujuannya mencapai keselarasan antara stabilitas dan perubahan di masyarakat. Caranya itu macam-macam. Yang pertama melalui institusi atau non-institusi. Maksudnya non-institusi dan institusi adalah melalui lembaga hukum atau tidak lembaga hukum. Contoh. Ada perilaku menyimpang pencurian. Terus kemudian masyarakat main hakim sendiri. Itu sebenarnya cara pengendalian, cuma non-institusi. Kemudian Pak RT memanggil polisi setempat untuk menangkap. Itu baru dengan institusi. Jadi ada perilaku menyimpangnya, ada pengendaliannya. Terus yang kedua, menggunakan lisan, simbolik, atau kekerasan. Lisan itu dengan kata-kata. Jadi dengan dinasehati, itu tidak, misalnya kalau kamu salah, kamu dinasehati itu dengan lisan. Tapi kalau kamu salah, dinasehati nggak bisa, kemudian ditampar atau dipukul, itu dengan kekerasan. Itu juga cara pengendalian supaya tidak terjadi perilaku menyimpang lagi.
Terus yang ketiga dengan imbalan atau hukuman. Dengan hukuman ya misalnya kalau misalnya kamu ketahuan mencuri di rumah, terus kemudian ayah marah, kemudian kamu dihukum tidak dikasih uang jajan selama sebulan, maka itu adalah hukuman. Cara pengendalian yang selanjutnya adalah formal dan informal. Formal itu hampir sama dengan institusi dengan non-institusi. Maksudnya kalau misalnya formal, misalnya polisi, kepolisian yang melakukan pengendalian, atau misalnya kamu ketahuan membolos, terus kemudian kamu ditangkap sama guru BP, terus kemudian ditangani oleh guru BP, itu adalah formal. Kalau informal adalah lembaga sosial yang tidak resmi. Dengan sosialisasi seperti mengajarkan kamu tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Terus yang terakhir adalah dengan tekanan sosial. Tekanan lebih ke arah nilai dan normanya itu diperketat. Peran yang menjalankan pengendalian adalah polisi, pengadilan, adat, dan tokoh masyarakat. 4 inilah yang berfungsi untuk melakukan pengendalian sosial. Oke. Yang terakhir, tugas untuk di pertemuan ini tugasnya adalah kamu mencari contoh penyimpangan dalam bentuk gambar dan penjelasan. Jadi kamu cari di Google tentang kejahatan tanpa korban, gambarnya kamu mau ngambil gambar apa, terus kemudian kamu dijelaskan kenapa gambar itu salah satu contoh kejahatan tanpa korban. Kejahatan terorganisir, kejahatan keraputi, sama kejahatan korporat. Tugasnya dikumpulkan di form from the classroom. Oke, sampai sini pertemuan hari ini di kelas 10. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa dicatat, dikerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Kalaupun tidak bisa mengerjakan tugas, masih saya toleransi sampai 3 hari ke depan. Walaupun di batas pengumpulannya itu hari ini, masih saya toleransi di 3 hari ke depan. Setelah 3 hari, maka kamu tidak dapat nilai. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.